Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Wahyu Pratama, NPM 19640293. Saya mahasiswa aktif di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, semester 6, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang pengairan pasang surut yang dibimbing oleh dosen Bapak Adi Surya STMT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengairan pasang surut untuk irigasi. Definisi irigasi. Secara umum, irigasi didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Sistem irigasi merupakan satu kesatuan yang tersusun atas beberapa komponen yang menyangkut upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan, dan pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Masalah debit air sering terjadi pada pertanian di Indonesia. Pada musim kemarau, lahan pertanian sangat kering sehingga tanaman tidak dapat hidup. Begitupun sebaliknya, pada musim hujan, lahan penuh dengan air dan tidak terdapat saluran pembuangan air. Untuk itu, perlu dikembangkan teknik irigasi pada lahan di Indonesia, khususnya untuk lahan persawahan. Kebutuhan air untuk area pertanian meliputi evapotranspirasi, sejumlah air yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara khusus seperti penyiapan lahan dan pemberian air. Pengukuran debit aliran air dalam irigasi sangat dibutuhkan untuk merancang sistem irigasi serta mengetahui sumber daya air pada daerah tersekitar. Sejarah irigasi di Indonesia telah cukup panjang dan sudah dimulai sejak zaman Hindu. Salah satu buktinya adalah sistem subak pada pertanaman padi di Bali, sistem Tuo Banda di Sumatera Selatan, sistem Tudang Sipulung di Sulawesi Selatan, dan dikembangkan di zaman penjajahan Belanda. Dari hasil penelitian sistem irigasi pertama kali ada di Jawa Timur dan dibuktikan dengan prasasti Harijing yang sekarang disimpan di sebuah museum di Jakarta. Selanjutnya, jenis-jenis irigasi. Ada berbagai macam jenis-jenis irigasi, yaitu irigasi sistem gravitasi, irigasi sistem pompa, irigasi pasang surut, irigasi dengan pancaran, irigasi lokal, irigasi dengan ember, dan irigasi tetes. Lanjut ke klasifikasi irigasi. Berdasarkan cara pengaturan dan pengaturan air, jaringan irigasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu irigasi sederhana. Dalam irigasi sederhana, pemberian air tidak diatur atau diukur. Yang kedua, jaringan irigasi semi teknis. Perbedaan antara jaringan irigasi sederhana dan jaringan irigasi semi teknis adalah jaringan semi teknis ini bendungannya terletak di sungai lengkap dengan bangunan pengambilan dan pengukuran. Yang terakhir, jaringan irigasi teknis. Salah satu prinsip dalam pengembangan jaringan irigasi teknis adalah pemisahan antara jaringan irigasi dan jaringan pembuang. Fungsi irigasi. Secara umum, fungsi irigasi pada lahan pertanian menurut Hansen Vaught adalah sebagai berikut. Sebagai simpanan suplai air apabila terjadi kekeringan pada suatu saat, memenuhi kebutuhan air pada tanaman budidaya, mengalirkan air yang membawa lumpur yang menyuburkan tanah, mencuci kandungan garam pada permukaan tanah, menurunkan suhu pada tanah untuk mengurangi bahaya pembukuan, dan untuk melunakkan pengumpalan tanah pada pembajakan. Metode pemberian air irigasi. Metode pemberian air irigasi pada lahan persawahan dapat dilakukan dengan cara berikut. Penggenangan, menggunakan alur besar atau kecil, menggunakan air bawah permukaan dengan subirigasi, penyiraman, dan yang terakhir dengan sistem cucuran. Pasang surut. Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut dengan fungsi waktu karena adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. Meskipun massa bulan jauh lebih kecil dari massa matahari, tetapi karena jarak bumi jauh lebih dekat, maka pengaruh gaya tarik bulan terhadap bumi lebih besar daripada pengaruh gaya tarik matahari. Lanjut ke lahan pasang surut. Lahan pasang surut dibagi menjadi beberapa golongan menurut tipe luapan air pasang, yaitu
Lahan terluapi oleh pasang besar pada waktu bulan purnama maupun bulan mati, maupun oleh pasang kecil pada waktu bulan separuh. Lahan terluapi oleh pasang besar saja. Lahan tidak terluapi oleh air pasang besar maupun pasang kecil. Kesimpulan dari materi kali ini, dari uraian pembahasan tentang irigasi di atas dapat disimpulkan bahwa irigasi merupakan proses pengaliran air dari sumbernya menuju lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Irigasi terbagi menjadi irigasi gravitasi, irigasi pompa, irigasi pasang surut, irigasi pancaran, irigasi lokal, irigasi dengan ember, dan irigasi tetes. Fungsi utama dari irigasi adalah untuk memenuhi kebutuhan air per tanaman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.